Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-14 dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh, pendidikan agama Kristen. Dan Bapak sangat berharap kita semua dapat mengikuti pembelajaran yang dengan baik. Anak-anak sekalian, Bapak akan mengusahakan waktu PTM, pertemuan tatap muka bagi anak-anak kelas 1, tapi Bapak belum bisa memastikan kapan waktunya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami dalam ruang kelas jarak jauh pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati kami untuk mengerti dengan baik, terlebih untuk melakukan apa yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda penerang ciptaan Tuhan, ya, di mana Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, Bapak sudah memberitahukan bahwa Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti apa? Seperti matahari, seperti bintang-bintang, ya, yang kita butuhkan untuk apa? Dalam ayat Alkitabnya dikatakan seperti ini. Bapak akan membacakan kepada anak-anak semuanya dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14 ya sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, didengarkan anak-anak sekalian, ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Anak-anak sekalian, ya, berbicara tentang benda-benda penerang, mungkin apa yang kalian ketahui tentang benda penerang, ya mungkin saya matahari, terus kalian mungkin akan menjawab bulan, padahal bulan bukan benda penerang, dia hanya memantulkan cahaya matahari di malam hari. Terus kemudian bintang-bintang, ya. Terus anak-anak juga bisa mengatakan mungkin lampu Pak, senter Pak. Ada dua benda penerang, dua jenis benda penerang. Yang pertama, jenis benda penerang yang pertama yang benar-benar diciptakan oleh Allah, yang tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan baterai, ya, itu bisa menyala dan dia akan terbit tepat pagi hari setiap hari, ya, dan tepat dia akan terbenam di sore hari. Berbeda dengan benda-benda penerang yang diciptakan oleh manusia seperti senter, ya. Senter itu harus menggunakan baterai, dan ketika baterainya itu sudah habis, maka senter itu tidak berfungsi. Ada juga mungkin senter di handphone, tapi ketika handphone kita itu lowbat atau baterainya itu habis, maka kita tidak bisa gunakan. Atau mungkin juga lampu di rumah kita, ya, lampu di rumah kita, bola lampu. Ketika tidak ada aliran listrik, maka bola lampu itu tidak akan bisa menyala. Dan juga anak-anak sekalian, handphone sekalipun dia punya senter, handphonenya bisa rusak, senternya bisa rusak, ya. Terus kemudian senter ketika jatuh bisa juga pecah, bisa rusak. Terus juga bola lampu di rumah kita itu juga ada batas waktunya.
itu bisa rusak juga. Tetapi berbeda dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, dari zaman dahulu matahari sampai sekarang tetap bersinar, terbit di pagi hari tanpa diundang, dia juga akan pergi tenggelam tanpa diusir pada sore hari. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang fungsi daripada benda-benda penerang. Yang pertama dikatakan, fungsi benda penerang itu untuk memisahkan siang dan malam. Coba bayangkan anak-anak sekalian, jika tidak ada matahari, apakah akan ada pemisahan siang dengan malam? Pasti tidak ada. Jadi fungsi daripada benda penerang yang pertama ialah penanda waktu, pemisah siang dan malam. Ya, ketika dia pagi-pagi matahari itu keluar ya di ufuk timur, dia pelan-pelan muncul, pelan-pelan semakin terang, semakin terang, semakin terang, dan mencapai puncak terangnya di siang hari. Pelan-pelan lagi redup, 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 tenggelam, 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 dan tidak kelihatan di sore hari, di petang. Gitu ya. Jadi dia menunjukkan waktu pemisah siang dan malam. Dan juga benda-benda penerang itu adalah penanda masa-masa, dikatakan Alkitab. Penanda masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Coba bayangkan anak-anak sekalian, bagaimana kita mau mengetahui besok itu hari Selasa kalau sepanjang hari Senin terang terus, tidak ada gelapnya, terang terus. Kita tidak tahu waktu sudah berganti atau tidak, hari sudah berganti atau tidak. Jadi Alkitab mengatakan bahwa benda-benda penerang itu juga sebagai penanda waktu, ya, selain pemisah siang dan malam, penanda waktu masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Anak-anak sekalian, ya, bagaimana hari-hari kita itu dihitung, bagaimana tahun-tahun dan bulan-bulan kita dihitung, itu berdasarkan benda-benda penerang. Yang pertama perlu diperhatikan, satu benda penerang yang sangat mempengaruhi penanggalan masa, bulan, tahun, dan waktu di dalam kehidupan kita, dan sangat mempengaruhi penanggalan masa, waktu di bumi, itu adalah matahari. Matahari, ya, matahari itu akan tetap ya menyinari dunia ya, dan juga akan tetap sepanjang waktu menyinari dunia, dan dia perlu diperhatikan, dan dia tidak pernah berhenti bersinar. Ya, jadi kenapa terjadi siang dan malam? Itu karena bumi berotasi dan juga berputar pada porosnya. Ya, matahari tetap pada posisinya, tetapi bumi mengelilingi matahari. Ya, berputar mengelilingi matahari, dan bumi ketika berputar mengelilingi matahari dia berputar pada porosnya. Ya, belahan dunia itu berputar. Sehingga ketika di siang hari berarti belahan dunia sebelah utara mendapatkan matahari, sehingga sebelah selatan dia sedang malam. Sudah? Sebaliknya lagi, berputar pada porosnya bumi itu, ketika belahan bumi selatan siang hari, belahan bumi utara malam. Jadi seperti itulah. Dan bumi berputar ya sepanjang 365 hari ya. Artinya setahun dia berputar pada porosnya selama 365 hari. Sehingga anak-anak sekalian, matahari itu sangat mempengaruhi penanggalan waktu. Ya. Karena apa? Penanda siang dan malam ya menjadi tolak ukur para ilmuwan ya untuk belajar tentang penanggalan dan menetapkan penanggalan dan waktu. Jadi anak-anak sekalian perlu diperhatikan bahwa sebagai penerang pada cakrawala, tentunya benda-benda penerang itu tujuan utamanya diciptakan itu adalah untuk menerangi bumi sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-15. Dikatakan, dan sebagai penerang pada cakrawala, benda-benda itu menerangi bumi
dan jadilah demikian. Terus ayat 16 dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar. Apa saja itu dua benda penerang yang besar? Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Artinya, untuk menguasai siang, dua benda yang paling besar itu adalah matahari, untuk menguasai malam adalah bintang. Ya. Dan Allah menaruh semuanya di cakrawala. Jadi, anak-anak sekalian, ya, bahwa benda-benda penerang itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sangat kita butuhkan. Coba kita melihat, ya, coba kita melihat di sini satu gambar matahari terbit, ya, itu namanya sunrise, ya, di pagi hari di beberapa tempat itu sangat indah sekali. Terus kemudian juga waktu terbenam itu namanya sunset, ya, itu sangat indah sekali. Dan juga ketika kita mungkin bertamasya ke pegunungan, kita melihat matahari terbit, terus melihat indahnya alam sekitar, maka tentulah kita sangat membutuhkan matahari. Coba bayangkan anak-anak sekalian, jika matahari tidak bersinar, apakah kita bisa berbuat sesuatu? Tentu tidak. Kehidupan kita akan sangat terbatas. Ya. Coba seandainya matahari tidak terbit 2 hari, tidak terbit 3 hari, atau dia ngambek misalnya nggak mau terbit di pagi hari, kita akan terbatas sekali. Kita mau berangkat sekolah itu terbatas, tentunya harus pakai senter dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita sangat terbatas. Orang tua kita jemur pakaian tidak akan kering-kering, gitu ya. Para petani juga yang membutuhkan matahari akhirnya hasil panen mereka rusak karena tidak ada matahari. Terus petani-petani dan juga nelayan-nelayan yang menjemur ikan juga terhambat karena tidak ada matahari. Coba bayangkan betapa susahnya kehidupan manusia ketika matahari itu ngambek atau tidak mau terbit. Tuhan telah mengatur jam dia terbit dan juga mengatur jam dia terbenam. Jadi anak-anak sekalian perlu diperhatikan, Bapak sudah menugasi kalian, ya. Bapak sudah menugasi kalian sebelumnya untuk mewarnai yang halaman 68. Bapak meminta kalian untuk melanjutkan mewarnai halaman 69. Sudah? Mewarnai halaman 69 langsung di bukunya, terus kemudian difoto kepada Bapak. Jadi Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya, dari pertemuan kita hari ini dan pertemuan sebelumnya. Tentunya kalau kita melihat beberapa gambar di bawah ini, ya, dengan memberikan gambar senyum dan juga gambar sedih, dan kita melihat seperti apa reaksi kita melihat gambar ini. Coba perhatikan. Gambar senyum untuk ciptaan yang kamu senangi, dan gambar sedih untuk ciptaan yang sangat kamu senangi. Jadi gambar tersenyum untuk ciptaan yang kamu senangi, ya. Gambar ya mungkin ini cemberut untuk ciptaan yang sangat kamu senangi. Ini ya. Coba perhatikan seperti ini. Ini adalah gambar matahari terbit di pagi hari. Bagaimana? Apakah kamu senang atau sangat menyenanginya? Mungkin bisa saja ini senang. Terus gambar bintang-bintang di malam hari, ya. Apakah kamu senang atau sangat kamu senangi? Tentu bisa saja kamu sangat senang. Terus ini gambar, kemudian coba perhatikan. Ini gambar juga matahari yang terbit dan ada gambar sungai, mungkin ini kita sangat senangi. Terus ini gambar taman di siang hari yang disinari matahari, mungkin ini sangat kita senangi. Ini gambar ikan-ikan, ya. Gambar ikan-ikan juga mungkin kita sangat senangi. Ya, ini juga gambar burung-burung, ya, dan anak-anak burung, ini mungkin kita senangi. Terus ini gambar kucing, kita sangat senangi. Ini juga ada gambar pelangi, kita sangat senangi. Dan kalau ditanyakan mengapa kamu sangat menyukai ciptaan-ciptaan itu, ya, tentunya karena apa? Karena ciptaan-ciptaan itu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Ingat, kalau hanya manusia yang hidup di dalam dunia, ya, maka manusia itu juga akan mati. Karena manusia itu hidup bergantung terhadap binatang, ya, hewan-hewan,
dan juga hidup bergantung terhadap tumbuh-tumbuhan. Karena apabila tumbuh-tumbuhan semuanya tidak ada di dalam dunia, maka manusia tidak mempunyai bahan makanan. Atau apabila hewan-hewan atau binatang-binatang itu tidak ada di dalam dunia, ya, maka sumber makanan manusia menjadi sangat terbatas sekali dan mungkin tidak bisa bertahan hidup. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian perlu diperhatikan dengan baik bahwa dalam pembelajaran kita hari ini tentang benda-benda penerang, kita harus bisa maknai bahwa benda-benda itu sangat kita butuhkan dan harus kita syukuri karena Tuhan memberikan matahari sebagai petunjuk kepada kita siang dan malam untuk penanggalan masa-masa tahun-tahun, bulan, dan waktu. Jadi oleh karena itu, hendaknya kita bisa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan. Anak-anak, penugasan kita hari ini adalah mewarnai ya, jangan lupa, mewarnai halaman 69, gambar 1 dan gambar 2. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.